Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Indira dengan NPM 2008260020. Di sini saya akan menjelaskan materi mind map mengenai blok gastrointestinal hepatobiliar and pancreas yang berjudul GERD atau gastroesophageal reflux disease. Nah, yang pertama kita akan masuk ke bagian definisi dari GERD itu sendiri. Jadi, GERD merupakan suatu gangguan saluran pencernaan di mana isi lambung dia akan mengalami reflux secara berulang ke dalam esofagus yang dapat menyebabkan gejala dan komplikasi yang mengganggu. Nah, jadi adapun etiologi dari GERD itu dia bisa disebabkan karena melemahnya lower esophageal sphincter, bisa juga disebabkan karena adanya tekanan intraabdominal, bisa juga disebabkan karena adanya infeksi Helicobacter pylori. Nah, kita masuk ke faktor resiko dari GERD itu sendiri. Bisa disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya obat-obatan seperti obat-obatan theophylline, kemudian ada juga nitrat dan lain-lain. Kemudian bisa juga disebabkan karena faktor makanan seperti coklat, makanan berlemak, kopi, dan alkohol. Kemudian ada faktor resiko hormon, contohnya itu dia pada wanita hamil dia akan meningkatkan hormon progesteron yang mana dia akan menyebabkan melemahnya lower esophageal sphincter. Kemudian bisa juga disebabkan karena obesitas. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian patofisiologi dari GERD itu sendiri. Jadi, kan ada beberapa faktor penyebab seperti melemahnya lower esophageal sphincter, bisa juga karena infeksi Helicobacter pylori, dan juga adanya tekanan intraabdominal dan bisa disebabkan karena hiatal hernia. Nah, jadi kalau misalnya disebabkan karena melemahnya lower esophageal sphincter ini, dia awalnya itu normalnya setelah kita makan, lower esophageal sphincter ini dia akan menutup setelah makanan masuk, dan setelah makanan masuk dari esofagus menuju ke lambung. Nah, tapi karena menurunnya fungsi lower esophageal sphincter ini, dia akan terbuka kembali sehingga terjadilah yang namanya aliran retrograde dari lambung ke esofagus. Itulah dia yang disebut dengan reflux. Nah, kemudian bisa juga dicetuskan karena beberapa faktor resiko seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Nah, baik, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke manifestasi klinis dari GERD itu sendiri. Jadi manifestasi klinisnya yang utama itu dia ada heartburn atau perasaan rasa nyeri atau rasa terbakar di dada. Kemudian ada regurgitasi atau reflux sesaat setelah makan yang ditandai dengan perasaan asam atau pahit di lidah. Kemudian juga ada nyeri dada, kembung, mual, cepat kenyang, dan bersendawa. Kemudian di pemeriksaan fisiknya nanti dia akan dijumpai pada palpasi abdomen, akan dijumpai perasaan nyeri tekan positif pada regio hipokondrium kanan dan kiri yang menjalar ke regio epigastrik. Kemudian pada pemeriksaan penunjangnya nanti akan dilakukan pemeriksaan yang dinamakan GERD-Q, di mana GERD-Q itu dia adalah kuesioner yang terdiri dari 6 pertanyaan yang memiliki poin masing-masing. Kemudian nanti jika skornya lebih dari 8, maka pasiennya bisa dikatakan terkena penyakit GERD. Kemudian yang kedua ada radiologi atau barium enema. Nanti pada pemeriksaan itu akan dijumpai gambaran adanya akalasia, stenosis, dan struktur esofagus. Nah, kemudian selanjutnya ada pemeriksaan pemantauan pH esofagus, di mana di pemantauan pH ini dia digunakan untuk pemantauan terapi dan melihat penurunan pH esofagus. Kemudian nanti bisa juga dilakukan pemeriksaan endoskopi, maka nanti bisa dijumpai esofagitis erosif, struktur atau baret esofagus. Nah, kemudian kita masuk ke tata laksana dari GERD itu sendiri. Jadi tata laksananya itu dia bisa diberikan antasida. Jadi antasida ini dia merupakan tata laksana yang bekerja cepat, tapi dia bersifat sementara untuk menetralisasi asam.
Kemudian yang kedua ada antagonis reseptor H2. Contohnya itu adalah ranitidin, dosisnya 2 kali 150 mg. Kemudian bisa diberikan PPI. Contohnya itu dia ada omeprazol, bisa diberikan 20 mg. Ada juga lansoprazol, diberikan 30 mg. Kemudian ada agen prokinetik. Contohnya itu adalah metoclopramide, diberikan 3 kali 10 mg. Kemudian ada terapi non farmakologinya itu dia berupa pembedahan. Nah, kemudian jangan juga lupa kita beritahu kepada pasiennya, pada pasien GERD ini, untuk kita edukasikan seperti modifikasi gaya hidup. Nah, contohnya apa modifikasi gaya hidupnya? Ya kita misalnya kita hindari makanan yang dapat merangsang GERD. Contohnya itu tadi apa? Ada kafein. Kita dihindari untuk mengkonsumsi kafein yang berlebih, minuman beralkohol, kemudian makanan berlemak, makan coklat. Nah, kemudian kita edukasi juga pasiennya untuk meninggikan posisi kepala saat tidur agar tidak ada terjadi reflux. Nah, kemudian bisa juga diberitahu untuk makan malam paling lambat itu 2-3 jam sebelum tidur. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan saya mengambil referensi dari buku dan jurnal berikut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.